semuanya, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan lebih jauh tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Dalam video ini, kami akan memperjelas teori hak dan kewajiban lewat beberapa kasus yang terlihat sangat relate di sekitar kita. Untuk itu, sebelum kita masuk pada beberapa contoh kasus itu, maka saya akan menjelaskan pengertian dari harmonisasi hak dan kewajiban. Perlu kita ketahui bahwa hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik dan bagian dari diri seseorang yang berkaitan dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan guna mendapatkan hak. Nah, harmonisasi dapat dimaknai sebagai tindakan penyelarasan atau menyeimbangkan segala sesuatu agar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, hak dan kewajiban adalah tindakan yang menyeimbangkan apa yang seharusnya diterima dan dikerjakan seseorang untuk mencegah kerugian di salah satu pihak. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa menyaksikan beberapa contoh kasus yang relate di sekitar kita berikut. Terima kasih. Halo? Halo? Oh iya Mama, oke, makasih. Sudah dapat uang? Langsung buka Shopee, check out. Buka aja dong. Mana? Sudah. Oke teman-teman, dari cuplikan video tadi menampilkan bahwa ia dikirimkan uang oleh orang tuanya untuk membayar uang kuliahnya. Namun ia lebih memilih berbelanja di Shopee untuk hal-hal yang tidak penting. Hal ini bahwa ia tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa. Agar hak kita terpenuhi, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita, yaitu dengan membayar uang kuliah. Untuk itu, gunakanlah uang untuk kebutuhan atau kewajiban kita. Jangan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya berfoya-foya dan lain-lain. Tugas kau kerja tugas apa itu? Tugas KKN. Gampang, bisa mesti main game. Ini tengahnya tinggal 1 jam sesuai ini. Gampang sih itu, bisa aku. Ya sudah terserah kau aja. Ayo kerja. Jangan buka ini kalah nanti. Bisa main game nih. Gampang itu tugas kita. Kita berlaku tuh. Kalau game tuh mesti dari gaji. Kita stop. Aku dulu stop. Itu udah. Yes, menang susah. Yes. Yang mana suatu tugas dari Lin? Tahu harus kumpul. Kau so kumpul kah? Saya lihat Lin, kayaknya belum ini deh, belum tutup aksesnya deh. Saat so kumpul kau? Belum tutup aksesnya, bagaimana saat di kursus, kak? Itu gara-gara kau terlalu main game terus, kau terlalu buang-buang waktu. Stres ya. Kamu selalu Setiap hari kita menjalankan peran yang berbeda-beda. Sebagai seorang pelajar, kita memiliki hak untuk belajar dan bermain. Namun, kita juga punya kewajiban untuk mengerjakan tugas dan menghormati tenaga kependidikan yang memberikan tugas. Contoh kasus korupsi waktu ini adalah tindakan yang menyepelekan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa
yang kemudian menimbulkan masalah, yakni kehilangan haknya dalam menggunakan waktu belajar dan akibatnya tidak terlaksananya kewajibannya dalam mengumpulkan tugas, sehingga akhirnya menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaku kasus menjadi kecewa dan cemas akan tindakan yang dilakukannya. Nah, bayangkan jika semua orang hanya memikirkan haknya sendiri, pasti akan terjadi kekacauan. Saat kita menjalankan kewajiban dengan baik, maka hak kita pun akan terpenuhi. Inilah mengapa pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban agar kehidupan kita berjalan dengan lancar. Maka dengan begitu, harmonisasi hak dan kewajiban bisa tercapai. Ini jeda ini kasih. Ini dua orang datang buat apa? Kalau saya ada banyak pikiran, banyak masalah. Masalah apa? Karena itu segala keuangan. Bisa dari si kamu juga dia tetap bisa beres soalnya kan panjang usahanya. Dia tahu bagaimana. Saya usahakan soalnya ada ini juga yang untuk kali ini pun lupa sebenarnya. Tahu lagi bagaimana. Berikutnya adalah contoh kasus seseorang di mana kita diberi hak untuk menerima pendidikan di kampus kita, namun kita sebagai seorang mahasiswa yang harusnya memiliki kewajiban untuk membayar uang kuliah. Nah, dilihat dari contoh kasus ini, dapat kita lihat bahwa tidak terjadinya harmonisasi antara hak dan kewajiban, di mana seorang mahasiswa hanya mau menerima haknya saja, yaitu dengan menempuh pendidikan dengan selayaknya. Namun, dia menyampingkan kewajibannya untuk membayar uang kuliah. Setelah kita melihat contoh kasus tersebut, maka cara untuk menanggulangi atau solusi terhadap kasus tersebut, yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, sepatutnya kita menanamkan mindset bahwa setelah kita menerima hak, yaitu menerima pendidikan secara layak, maka diiringi dengan kewajiban yaitu membayarkan uang kuliah secara tepat waktu. Oleh karena itu, harmonisasi hak dan kewajiban dalam konteks uang kuliah dapat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan secara efektif dan bahwa setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam proses pendidikan. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai perihal kasus kedua di mana terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan minimarket dan juga juru parkir. Di video sebelumnya sudah terlihat bahwa pelanggan tersebut tidak mendapat pelayanan yang maksimal setelah dia membayar karcis parkir atau tarif parkir kepada juru parkirnya. Nah, setelah membayar, pada saat ia hendak keluar, ia tidak mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari juru parkir tersebut sehingga dia merasa dirugikan. Nah, hal-hal kecil seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi di kalangan masyarakat luas.
karena nantinya bisa memicu yang namanya ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di satu sama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama itu kita harus memberikan sosialisasi atau wawasan yang lebih banyak mengenai pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban dan keseimbangan hak dan kewajiban di kehidupan bermasyarakat, sehingga pada dasarnya tidak akan menimbulkan ketidaktentraman seperti yang terjadi di video sebelumnya begitu. Dan untuk yang berikut, kita harus lebih memperhatikan aturan yang sudah ada, sehingga pada saat kita ingin melakukan hal tersebut kita harus berpikir bahwa jika kita melanggarnya sudah ada aturan yang mengikat, sehingga membuat seseorang tidak mungkin untuk melanggar perihal hak dan kewajiban tersebut, dan nantinya tidak akan merugikan dari pihak manapun, baik dari pihak diri sendiri maupun dari pihak lain begitu.